Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh hari ini dari Esra pasalnya yang ketiga. Saya ingin membawa kita pada satu pemahaman tentang saksi sejarah. Saudara, apa yang saudara pikirkan dengan dua kata ini? Saksi sejarah. Apa yang saudara pikirkan? Saya mencoba untuk menggali yang terdekat di antara kita, yaitu Bobo Naomi. Bobo Naomi ini adalah saksi sejarah yang masih hidup, yang masih ada sampai sekarang. Bagaimana awalnya GKT Banyuwangi dirintis. Bagaimana zaman dahulu itu orang-orang tua, beberapa orang tua itu berjuang dan membeli sebidang tanah, pelayanan. Bahkan saya sempat mendengar sampai naik truk segala. Begitu uletnya mereka terus berjuang sampai akhirnya Tuhan sediakan tanah dan dibeli dan dibangunlah bait Allah sampai mempunyai tempat ibadah sendiri, yaitu GKT Banyuwangi, Jalan Kapten Ilyas 44 ini. Saudara, mereka berjuang dan Bobo Naomi ini adalah saksi sejarah. Proyek rohani inilah yang mendorong orang tua kita dahulu itu bahu-membahu bekerja sama. Ini proyek awal yang ada di GKT Banyuwangi. Dan setelahnya beberapa kali gedung gereja ini direnovasi dan diperbaiki. Saya sangat yakin bahwa orang seperti Bobo Naomi ini punya ikatan emosional yang sangat dalam tentang bagaimana sejarah berdirinya GKT Banyuwangi sampai hari ini. Bahkan di usia Bobo yang sangat lanjut, ia sangat memperhatikan gerejanya. Aduh, eman ya, kok temboknya kusem. Aduh, kok kordennya begini. Aduh, saudara, itu yang disampaikan ke saya. Artinya apa? Bobo sangat perhatian terhadap rumah Allah karena dia masih atau dia menjadi bagian saksi sejarah yang masih berlangsung. Bukan hanya rumah Tuhan yang diperhatikan, bahkan hamba-hamba Tuhannya diperhatikan, ditanyakan bagaimana ini, bagaimana itu. Itulah saksi sejarah. Gambaran ini saudara sama dengan apa yang terjadi di tahun 520 sebelum Masehi. Waktu itu pembangunan fondasi bait Allah, kan bait Allah pertama itu dihancurkan sama Nebukadnezar. Lalu rombongan yang pulang dari pembuangan itu mulai membangun, dan ini baru fondasinya yang dibangun. Di antara mereka yang pulang itu ada saksi sejarah yang pernah melihat bait Allah yang pertama, yang dulu diruntuhkan, yang dulu dihancurkan oleh Nebukadnezar itu. Saksi sejarah ini berarti usianya sudah lanjut seperti yang saya gambarkan seperti Bobo Naomi tadi. Dicatat begini saudara di ayat 12 sampai ayat 13. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mereka. Ada ikatan yang sangat dalam. Dulu rumah Tuhan yang sangat megah dihancurkan, sekarang dibangun kembali. Sampai mereka menangis dengan suara nyaring. Dilanjutkan begini, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Itu angkatan yang tidak pernah melihat bait Allah dulu, tapi senangnya minta ampun ketika dimulai pembangunan. Sama-sama senang, ungkapannya berbeda. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ada dua generasi yang berbeda di dalam merespon pembangunan bait Allah, yaitu yang pertama saksi sejarah, yang kedua bukan saksi sejarah tapi sama-sama pusatnya yaitu pembangunan fondasi bait Allah. Artinya apa saudara? Artinya yang pertama begini, bagi saksi sejarah dengan dibangunnya kembali fondasi bait Allah itu menunjukkan Allah memelihara umatnya. Ini cara melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Bukan cuma aku makan, aku sukses, aku senang, bukan. Tapi Allah memelihara umatnya ketika rumah Tuhan kembali dibangun. Tuhan setia pada janjinya.
Sehingga pemulihan sudah kelihatan dan nampak akan terjadi. Ini suatu harapan yang besar. Cara melihat pemulihan dan pemeliharaan Allah itu luar biasa. Seperti itu dilihat dalam satu komunitas. Generasi dengan generasi melihat berbeda, tapi pusatnya adalah Allah, di mana Allah diam. Lalu yang kedua, saudara, ini saksi sejarah ya saudara. Mereka 70 tahun meninggalkan Yerusalem, hidup di tanah pembuangan. Tentunya mereka tidak lagi beribadah seperti ketika mereka di Yerusalem, karena ini sudah pindah negara saudara. Di tempat di mana orang-orang yang menyembah berhala itu hadir, mereka mengalami perubahan yang sangat besar dalam peribadatan, perubahan yang sangat besar dalam persembahan, di dalam nyanyian, di dalam apapun sangat berubah. Tentunya mereka punya kerinduan untuk mengulang apa yang pernah terjadi di Yerusalem. Dan itu tidak mungkin di tanah pembuangan seperti itu, karena di negaranya orang. Saudara, saya pernah mengalami betapa rindunya ke rumah Tuhan. Sampai-sampai 4-6 jam sebelum kebaktian, saya sudah siap. Saya berharap kita diberikan kerinduan seperti itu, bukan 4-6 jamnya, tapi kerinduan yang besar. Apa sih maksudnya Tuhan dengan mendirikan kembali bait Allah? Saksi sejarah itu sukacitanya karena bisa kembali, itu pemeliharaan Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, memang baru dimulai pembangunan fondasinya, ini baru dimulai awal-awalnya saja, tapi itu semua sudah mempengaruhi umat yang baru pulang, mengalami kegirangan yang besar. Dan dicatat begini saudara, sangat indah sekali. Harapan itu timbul karena mereka menyaksikan sendiri Allah memelihara umatnya. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para iman dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracat untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Belum berdiri, baru fondasinya, mereka tetap mengingat yang diajarkan melalui kitab Daud dan mereka memuji Tuhan. Ini kegirangan yang sangat besar saudara. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Katanya begini, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Sangat luar biasa. Tuhan kasih hati yang merindukan Tuhan. Tuhan kasih hati yang ingin berjumpa, menghadap Tuhan, karena Tuhan itu dekat di antara umatnya. Saya mencoba untuk membandingkan dan merefleksikan dengan situasi dan kondisi kita pada zaman sekarang. Apa yang dialami umat zaman dulu itu bukan berhenti di zaman dulu. Ada pesan yang mau Tuhan sampaikan. Yang pertama pesannya begini, Tuhan pasti menggerakkan hati umat. Tuhan pasti menggerakkan hati umat untuk selalu rindu mengalami perjumpaan dengan Allahnya. Tuhan pasti itu, pasti gerakan. Dan perjumpaan itu tidak bisa tidak juga melibatkan kumpulan umat yang kita kenal saat ini dengan gereja. Nggak bisa aku mengalami kebangunan, aku mengalami sukacita sendirian, nggak bisa. Karena Tuhan kita itu menanam kita dalam kumpulan umat, dalam gereja. Tuhan pasti kasih kerinduan kepada kita, walaupun mungkin model kita adalah orang yang tidak suka kumpul-kumpul, orang yang introvert. Tapi sebagai umat, Tuhan pasti kasih kerinduan kita untuk bersama-sama beribadah, berbakti, berjumpa dengan Tuhan. Ini pesan yang sangat kuat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan yang kita lakukan setiap minggunya, setiap waktunya ini, kan itu gambaran kita akan berjumpa dengan Tuhan di sorga nanti. Terus nyambung, kita ini gereja lokal sampai pada gereja invisible, kan itu ajarannya. Jadi tidak bisa
Tidak penting gereja lokal, yang penting saya ketemu Tuhan. Ini tidak bisa Tuhan tanamkan dalam satu gereja yang kelihatan kok. Gereja lokal, umat Allah. Nah ini pesan Tuhan saudara. Kita mau mengalami kebangunan, kita mau menikmati pemeliharaan Allah. Itu Tuhan berikan dalam gerejanya, dalam komunitasnya. Cuman saya mau ingatkan, hati-hati. Kenapa? Karena kita ini kan mau dibawa sampai gereja invisible. Bukan cuma senang-senang gereja di dunia ini saja, bukan. Pesan yang kedua, yang saya coba refleksikan dari apa yang terjadi dari Esra pasal 3, kekirangan, kegembiraan, sukacita, pujian. Karena apa? Karena umat itu tahu Tuhan memelihara mereka dengan dibangunnya. Mulai fondasi dulu. Fondasi bait Allah dibangun. Nah saudara, saya melihat begini, karena tidak semua orang itu punya kegirangan yang sama. Tidak semua orang itu sukacita yang sama. Masih ada orang-orang yang tidak begitu antusias terhadap rumah Tuhan. Kristen, tapi tidak antusias terhadap rumah Tuhan, tidak antusias untuk berbakti, tidak antusias untuk melayani, tidak antusias membawa persembahan, tidak antusias untuk mendekat, tidak antusias untuk memuji Tuhan. Itu ada. Dan tidak otomatis semua itu ikut sorak gembira. Tidak ada kelompok-kelompok seperti itu. Orang-orang seperti itu ada. Pesannya Tuhan apa? Tuhan pakai kita. Sebagaimana Tuhan pakai pemimpin zaman itu, pakai kita untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk ngomong, bukan marahi loh ya. Untuk ingatkan, hidup ini kan bukan hanya di dunia ini saja. Hidup kita ini kan akan terus berkelanjutan sampai di tempat kekekalan. Barangkali orang-orang yang tidak antusias itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Jangan kita biarkan. Tuhan pakai kita. Bukan cuma lihat, kasih contoh. Keluarkan pengajaran, ajarkan pemahaman tentang Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tentang gereja, tentang persekutuan orang kudus. Memang tidak semua menyenangkan, tapi Tuhan pakai gerejanya untuk menikmati pemeliharaannya. Tuhan pakai kita saudara. Jangan cuma marah. Jangan. Ayolah. Jangan kita diam, jangan kita tutup mulut kita. Mumpung masih hidup, ayo kita rebut mereka dari dunia. Bisa jadi hari ini nggak direken, hari kedua nggak ditanggap, tahun ketiga mungkin seolah sia-sia. Tapi sekali lagi Tuhan mau pakai kita. Saudara tahu? Saya kasih gambaran begini. Kalau kita hidup sehari-hari dengan anak-anak kita ngomong ajari sehari-hari aja lah. Buang sampah di tempatnya, pakaian kotor di tempatnya, ayo bantu. Kita itu seolah-olah menganggap, anak-anak ini kok nggak keren, nggak menghargai. Coba sesekali sudah tinggal dan mereka sendiri. Omongan kita itu yang mereka lakukan. Mereka akan lakukan, nggak ada kita. Dan itu baru kita tahu, ternyata mereka dengar. Nah saudara, dalam hal ini juga keluarga kita yang tidak antusias, yang karas-karasan. Bisa jadi di depan kita seperti itu, tapi pikiran mereka, hati mereka bergolak karena Tuhan bisa menggerakkan hati setiap orang. Sama seperti ketika Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang pulang dari pembuangan, yang akhirnya bersukacita, yang akhirnya bergembira menyambut bagaimana Tuhan memelihara dan memulihkan. Ayo saudara, mari kita menjadi saksi sejarah bagi anak-anak kita, orang tua kita, supaya mereka menikmati pemeliharaan Allah, menikmati kasih sayang Allah, kembalinya anak-anak kita, bukan hanya jadi Kristen, tapi kembali kepada Allah, bergairah berjumpa dengan Tuhannya, senang mendekat dengan Allahnya, bahkan ada dalam komunitas itu untuk saling menguduskan, dalam komunitas jemaat GKT Banyuwangi, bahkan dalam gereja yang universal. Mari kita nikmati pemeliharaannya. Mari kita nikmati kasih sayang Tuhan. Dia tinggal di tengah umatnya. Nikmati kedekatannya. Tuhan akan menggerakkan hati kita, dan kita dipakai untuk juga menggerakkan anggota keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, rekan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang maha besar dan luar biasa, hamba mencoba mengingat gambaran sukacita yang dialami oleh orang-orang yang pulang dari pembuangan,
Karena mereka tahu Allah itu memelihara, Allah itu membangunkan kembali, Allah itu menyatakan kasih setia dengan berdirinya kembali fondasi bait Allah. Oh Tuhan, jika itu simbol untuk menyatakan kemurahan Allah kepadanya, demikian juga kami. Kami tidak membangun kembali, tetapi bagaimanakah kami punya hati yang gembira, antusias menghadap Tuhan, antusias melayani, antusias untuk mendekat, bahkan ada dalam komunitas orang-orang kudus. Walaupun barangkali kami juga mengalami kekecewaan karena mereka, tapi Tuhan pakai itu untuk menguduskan kami, untuk menghaluskan kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami keluar dari komunitas itu. Tolonglah ya Tuhan, berkati gerejamu, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.